Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dewa Gede Eka Putra, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 2023 di LPTK UM Malang. Nomor peserta PPG 2015 02 13 15 49. Nomor induk mahasiswa PPG 233 154 714 023. Pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023, saya akan mempraktekkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan 2023 dengan tujuan pembelajaran setelah praktikum, diskusi, menggali informasi, mengamati, siswa mampu melakukan pemeriksaan kabel busi nomor 1 sampai busi nomor 4 sesuai SOP pada siswa kelas 11 TKR di SMK Negeri 1 Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini ya kita bisa berkumpul dengan suasana yang sedikit mendung, tapi tidak mengurangi rasa semangat kita untuk belajar hari ini, gitu ya. Oke, untuk menyingkat waktu, ya, silakan ketua kelas untuk menyiapkan teman-temannya, sekaligus kita berdoa. Berdoa nanti mulai. Oke, doa kita sudah. Nah, kira-kira yang tidak hadir hari ini siapa? Reza, Pak. Reza sama? Adit, ya. Mudah-mudahan Reza sama Adit sakit ya? Ya, semoga Reza sama Adit ya diberi kesembuhan ya dan bisa berkumpul bareng-bareng dengan kita ya untuk melaksanakan pembelajaran selanjutnya. Itu ya. Terus kira-kira hari ini sudah siap kita memulai pelajaran? Siap kita memulai pelajaran? Siap. Ya. Kalau udah siap ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yang sudah tertuang di depan ya. Jadi setelah praktikum, diskusi, menggali informasi, mengamati, peserta didik mampu melakukan Pengukuran tahanan kabel busi 1 nomor 1 sistem pengapaian konvensional ya pada kendaraan sesuai dengan SOP ya. Yang kedua, mampu melakukan pengukuran tahanan kabel busi nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nah ini, ya, itu tujuan pelajaran kita hari ini. Nah, jadi sebelum ke sana, ya, kira-kira apa masalah yang kita hadapi hari ini? Ya, tujuan pelajarannya kita kan pengukuran tahanan kabel busi. Nah, kira-kira berapa dia? Berapa dia tahanannya? 20 kilo pol. Ya, kalau dia 20.000 pol, gitu ya. Gitu ya. Karena apa? Dari aki dia tegangan yang pertama 12 pol. Setelah dirubah ke koil menjadi berapa? 20.000 pol. Nah, gitu ya. Nah, fungsi-fungsi sendiri apa? Untuk apa? Fungsi kabel busi Untuk mengalihkan arus listrik ke tegangan tinggi dari koil tanpa komponen lain. ya, itu ya. Orang 20.000 kan harus apa dia?
tanpa merusak komponen yang lain. Karena konstruksinya si kabel busi ini ya, nih kabel busi yang ini ya, ini di dalam kawat, di luar kawat ini ya, di luar kawat ini dia sebagai isolator ya. Fungsinya sebagai apa? Untuk meredam arus listrik yang keluar dari koil masuk ke busi tanpa merusak komponen yang lainnya. Nah ini ya, ini ya contohnya kalian inilah apa namanya, contohnya kalau di rumah yang punya sanyo ya, punya sanyo, ibaratkan sanyonya itu aki ya, selangnya itu ibaratnya ini kabelnya, terus businya ibaratkan si ember gitu ya. Kalau dia di sini kan arus ini mas ya, arus terjadi apa? Selang itu tidak mungkin harus ada kebocoran, baru dia optimal dia menyampaikan air sampai ke bak. Begitu juga ini mas ya. Ini jangan sampai ada kebocoran. Supaya apa? Supaya aliran listrik yang keluar dari koil menuju ke busi itu melalui kabel tegangan tinggi busi nomor 1 atau busi nomor 4 itu tanpa mengalami kebocoran, supaya maksimal dia mengalir ke busi. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan. Oke. Tadi sudah, fungsinya sudah, kalian paham ya? Oke. Terus fungsi kabel tahan budi, terus berapa sih tahanannya yang diharapkan? Spesifikasinya berapa? Tahan kabel busi tadi kan gitu ya. Nah, itu. Ini Bapak menyajikan suatu alat. Ini apa namanya alatnya? Multitester atau apometer. Di sini ada kabel merah positif, ada kabel hitam negatif. Terus ada yang ini ya. Ini namanya selektor switch. Selektor switch untuk mengukur apa? Untuk mengukur DC pol, AC pol, tahanan sama mic ampere. Ya, DC ampere. Ini namanya switch. Ya, yang kecil ini namanya zero. Untuk mengukur kalibrasi. Ya. Sebelum kalian apa-apa mengukur, kalian harus kalibrasi dulu supaya jarumnya ini misalkan ukur tahanan. Kalibrasinya harus di 0 pengukurannya, ya. Dikalibrasi dulu baru diukur tahanannya. Ya. Ini yang atas sendiri Mas, yang hijau ini. Nah, ini ntar kalian di sini ya. Kalau mengukur tahanan ya. Nah, yang hijau ini tertulis 0 sampai 500 kilo ohm. Gitu ya. Dari penggunaan ini udah paham belum? Dari fungsi-fungsi saklar-saklar ini. Oke ya? Kalau oke, langsung Bapak peragakan gimana sih caranya gitu ya. Ini kabel busi ya. Kabel businya. Nah, caranya gimana? Sebelum mengukur ke sini, Bapak bilang tadi dikalibrasi dulu. Ya, tempel begini Mas. Nah, setelah itu gimana? Langsung misalkan apa ukurannya? Di 1K. Karena spesifikasinya tahan kabel busi berapa tadi? 25 kilo ohm. Itu maksimal ya. Nah, kalian kalibrasi begini, kalian ini ya, 0 supaya nah ini. Kalau kalian putar sampai di 0. Ini udah ada 0 belum? Ya. Nah, kalau udah sampai di 0 gini, baru kalian boleh memeriksa tahanannya berapa ini. Kabel tahanan tinggi atau enggak gitu ya. Nah itu. Setelah diperiksa gini, baru dia mas ini mas. Ditempelin ya. Gini. Terus satunya lagi. Ya, nah itu. Nah, di sini menunjukkan nomor 2. Kalau sini 2 gimana, Mas?
2, di sini K. Berarti berapa sini? Kabel tahan busi ini berapa? Di sini 2. Di sini K. 20 kilo. 2 kilo. 2 kilo. Nah, iya 2 kilo ohm. Dicatat di misalkan ada LKPD-nya. Ya, 2 kilo ohm. Bagus nggak ini? Bagus. Bagus. Bapak tanya lagi, kalau misalkan 27 kilo ohm, bagus nggak? Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalian sudah mengamati ya? Sudah diamati belum nih? Sudah diamati. Nah, Bapak sekarang nanya, kira-kira dari Bapak memperagakan alat ukur ini ada pertanyaan nggak? Cukup ya? Oke. Bapak sudah mendemonstrasikan alat ukur ya, cara-caranya apa namanya? Mengkalibrasi sudah. Terus cara selektor switch-nya arah kemana untuk mengukur tahan kabel tinggi sudah ya. Ya. Kalian Bapak tanya juga nggak ada pertanyaan. Ini Bapak langsung bentuk kelompok 1. Kelompok 1 Randy. Ya, ke depan. Alpan. Ya, Fauzan. Ferdian Desta. Oke. Asari. Parit, maju Parit, Dion, Angga, kelompok 3 Agung, Yogi, Sohibul, Randy Adi, sisanya di belakang, Darwin, Diko, Rizal, Mardianto. Ya, Bapak sudah bentuk kelompoknya. Langsung Bapak membagi LKPD-nya ya. Ini LKPD untuk kelompok 1. Ini kelompok 2. Kelompok 3 nih, Gung. Kelompok 4 Diko. Ini ya Mas ya. Ini lembar kerja peserta didik teknik kendaraan ringan otomotif sistem pengapian. Nama kelompoknya, kalau dia kelompok 1 tulis kelompok 1 ya. Namanya siapa? Terus nomor 1 itemnya ya. Ini busi nomor 1. Spesifikasinya berapa dia tahan businya? Lebih kecil dari 25 kilo ohm. Nah, hasil pemeriksaannya gimana? Kalau dia lebih kecil, hasil pemeriksaannya bagus. Kalau lebih besar dari 25 kilo ohm, hasil pemeriksaannya bilang jelek. Nah, kesimpulan apa? Kesimpulannya. Gitu ya, sampai dia busi nomor 4. Ya. Hasil pemeriksaannya apa? Kesimpulannya apa? Gitu. Ada ditanyakan nih? Kalau nggak ada, coba kalian silahkan diskusi ya. Entah tugasnya apa dari 4 ini, Mas. Ya. Oke, udah berdiskusi? Udah, Pak. Udah, kalau udah berdiskusi, ini kan gini Mas ya. Tiap kelompok 1 kita buat kesepakatan. Kelompok 1 nggak mungkin sama pengukuran sama kelompok 2. Begitu juga kelompok 2 nggak mungkin sama dengan pengukuran kelompok 3. Kelompok 3 juga nggak mungkin sama dengan pengukuran kelompok 4. Kita sepakati dulu ya. Ya. Jadi pengukurannya nggak mungkin sama itu. Ya, oke, itu sepakatan pertama. Yang kedua, dalam melaksanakan praktek mengukur ini, melakukan pemeriksaan tahanan kabel busi, kita sepakat dulu waktunya berapa menit nih? 2
2, 5, 7, 10. 5 ya? Oke. Udah 5 menit setiap kelompok. Ya, gitu ya. Oke. Kalau udah sepakatan, oke. Kalian langsung bagi job masing-masing. Ya. Dari kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ini nih kabel busi di depan. Ini udah Pak. Enggak diangkat aja Pak situ. Nah, angkat sini. Sebelum itu dikalibrasi dulu, ya. Kemana dia? Arahnya kemana? Satu. Mana? Ya. Udah. Nggak apa-apa. Nah, sekarang diukur. Itu kan udah 0 kan? 0 ya. Nah, dikalibrasi sudah. Nah, sekarang diukur berapa itu? Ini busi nomor berapa? 3. Ya, nomor 1 dulu. Ini 1. Ya. 1. Berapa kira-kira itu tahanannya? Itu berapa itu? Catat langsung. Berapa? 28. 28. Ini loh. Kok 28 dari mana? 2 Pak. Iya 2. Tulis 2. 2 apa ini tadi di sana berapa sektor? Kilo. Nah, 2 kilo ohm. Tulis di sini. 2 kilo ohm. Terus kesimpulan gimana ya? Oke. Mana nih? Kelompok 2. Kelompok pengen lihat. Nah, sebelum kalian ngukur ke sana, gimana step-stepnya tadi Bapak bilang waktu di depan tadi? Apa namanya? Langsung diukur apa dikalibrasi? Dikalibrasi dulu. Pasari dong. Terus gimana? Ya, udah 0, baru diukur. Nah, berapa? Itu busi nomor berapa tuh? Nah, nomor 1. Berapa hasilnya? Hah? 1. Busi nomor 2 Pak. 1 kilo OHM Pak. Ya, tulis. Oke. Ini kelompok 3 piye? Ada masalah nggak nih? Nah, coba Bapak ingin tahu. Ya. Masa langsung ukur? Gimana Ya, tadi Pak. step-stepnya? Tadi ininya di 1K-in dulu. Ya, terus? Terus dikalibrasiin Ya, terus? sampai 0. Sampai 0. Sampai 0. Nah, baru? Baru diukur. Ya, mana? Itu busin berapa? Ini nomor 2, Pak. Ya, ya. Ya kan? Iya. Berapa hasil pengukurannya? Lima koma satu. 5,1. Kilo? Oh, Kilo, oh. Oke, ini kelompok berapa tadi? Kelompok 3 ya? Nih. Ya. Itu dikalibrasi. Ya, kasih. Oke. Udah 0 ya? Udah. Nah, sekarang gimana? Ukur. Ukur. Mana ukurannya? Busi nomor 1 mana? Bagus. Hah? Hei, bol. Apa 2? 2 atau 1? Ya, 1 ya. Satu, Pak. Ya. Lebih rendah dari Ini 25. rendah nggak? Ya. Ya rendah berarti kan bagus. Kalau dia maksimal, berarti lah. Kesimpulan. Ya, kesimpulannya ya. Oke. Nggak ada pertanyaan ya, Oleh? Jelas semua ya. Ini kelompok ini. Apa ini? Ini artinya apa ini? Kurang. Lebih apa? Gimana? Lebih kurang, lebih kecil dari sama dengan 25 kilo ohm. Terus fungsi ukuran kalian berapa? 2 kilo. Nah, kesimpulannya apa? Tahanan primer kali masih sesuai spesifikasi. Ini loh Mas, ini koil apa tangan kabel busi nih? Salah ya. Kesimpulannya apa? Tahanan kabel busi nomor 1 masih bagus. Gitu loh sini. Ya. Begitu juga selanjutnya. Ye. Ini kelompok 1, kelompok 2 gimana nih? Ini busi nomor 1 ya. Ya, Pak. Berapa ukurannya? OHM. Ya.
Kalau 2 kilo AM apa? Bagus ya. Jika di bawah 25 kilo AM maka percikan yang dihasilkan maksimal, Pak. Oke. Terus yang nomor 2? 1 kilo AHM, Pak. Ya, dikasih kesimpulannya. Iya, Pak. Ya, sampai dia besi nomor 4. Oke, bagus ya. Kelompok 3. Piye iki, Mas Agung? Ya. Mas Yogi. Udah, Pak. Coba lihat lagi nih, Bapak pengen lihat berapa ininya. Oke. Besi nomor 1 yo. Ya. 5,1 kilo ohm. Nah, kalau dia 5,1 piye kesimpulannya? Bagus, Pak. Bagus, tahanan besi nomor 1 Bagus. bagus. Terus ini besi nomor 2 berapa? 5,1 kilo ohm. Tahanan. Yang ini 5,2, Pak. 5,2, Pak. oke. Itu ini standar ya, Mas ya? Iya, Pak. Ini udah baku ini ya. Iya. Ini ukuran kalian 5 kilo, terus simpulannya oke. 2 kilo, besi nomor 1, 1 kilo, 6 kilo, 1 kilo. Udah bikin simpulan? Sudah, Pak. Oke. Silakan kembali. Jadi Mas, sebelum kita evaluasi hasil kerja per kelompok, jadi kita ice breaking dulu. Ya. Ice breaking, pijit-pijitan apa gimana? Ya, pijit-pijitan bentuk lingkaran S. Ya, silakan. Di sini, Pak. Ya, dari sini boleh, dari sini, ngadap sini, ngadap. Nah, biar ini segar kita ya untuk melihat sini. Mas, ini salah, ini biar dia bisa sini. Nah, yang sana Pak Red, situ jangan pausan, ntar pausan jatahnya. Situ Mas, mutar lagi sini. Itu lo pemijat sih, salah. Itu lo pijat ini. Gini loh S, tahu S nggak? Nah, tuh, situ. Nah, jadi tadi kita SD sini sudah segar ini ya. Kalau udah segar, ini kira-kira siapa dari setiap kelompok memaparkan hasil kegiatannya tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Pemeriksaan tahanan kabel busi nomor 1. Hasil pemeriksaan busi nomor 1 2 kilo ohm. Kesimpulan, tahanan kabel busi nomor 1 masih sesuai spesifikasi. Pemeriksaan tahanan kabel busi nomor 2. Hasil pemeriksaan 2 kilo ohm dapat disimpulkan kabel busi nomor 2 masih dalam keadaan bagus. Pemeriksaan tahanan kabel busi nomor 3. Hasil pemeriksaan 3 kilo ohm. Tahanan kabel busi nomor 3 masih dalam keadaan bagus. Pemeriksaan tahanan kabel busi nomor 4. Hasil pemeriksaan 3 kilo ohm. Tahanan kabel busi nomor 4 masih dalam keadaan bagus. Ya, kira-kira sama tadi. Ya. Kelompok berapa nih? Kelompok 2. Ya. 2. Sari. Apa pengaruh kabel busi bocor? Nah, apa pengaruh kabel busi bocor? Menyebabkan arus anda sehingga aliran listrik tidak bisa sampai ke busi. Ya. Bocor. Nah, maksudnya nggak maksimal gitu loh ya. Maksimal dia masuk ke mengalir ke kabel busi. Kira-kira gimana? Jelas ya? Apa lagi? Ada pertanyaan? Ya.
berapa volt arus listrik yang membuat ada kilowatt? 25.000 volt. Siapa tadi ketuanya? Ya, Pak. Tepuk tangan dong. Silakan lagi. Memperbesar arus listrik dari aki untuk disuplai ke busi. Oke. Kasih terus. Nah, kalau sudah cukup, silakan kembali ke Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gini ya Mas ya. Dari penilaian Bapak, waktu praktek ya. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Jadi persiapan dari apa? Bapak bilang dari kesiapannya, prosesnya, kedisiplinannya sampai ke kesimpulan ya. Jadi gini Mas ya, jadi penilaiannya dari persiapannya gimana? Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Dari proses hasil kerjanya ya. Dari sikap kerjanya, terus waktunya yang telah kalian sepakati tadi ya. Itu ya. Jadi penilaiannya setelah Bapak nilai ya. Jadi kelompok 1 itu 84,2. Ya. Terus kelompok 2 86,3. Kelompok 3 85,9. Kelompok 4 87,8. Ya. Siapa nomor 4 ini? Diko, Rizal, Mardianto sama Darwin. Ya. Bapak kasih reward. Diteruskan untuk kelanjutannya. Untuk pertemuan-pertemuan. Betul. Tapi jangan ini ya, yang kelompok yang lain jangan berkecil hati. Ini kan masih panjang ya, masih panjang kita prakteknya. Mudah-mudahan dari keempat proses itu kalian lampaui dengan bagus ya. Gini ya, anak-anakku sekalian ya ada. Ini, jadi kita praktek pemeriksaan tahanan kabel busi ya. Setelah Bapak amati ya, kalian praktek itu sudah bagus ya, sudah bagus ya. Dari kalian sebelum mengukur tegangan kabel tegangan tinggi ya, kalian kalibrasi dulu tadi ya, kalian kalibrasi dulu alat ukurnya, baru kalian ini ya. Kalian ukur dari busi nomor 1, tak lihat dari kelompok 1, 2, 3, 4, udah oke. Ya, dari kalibrasinya sudah, dari hasil pengukurannya Bapak lihat sudah bagus ya. Terus dari kesimpulannya sudah bagus juga. Ya. Itu ininya refleksi yang Bapak amati, Bapak observasi tadi ya, selama kegiatan praktek kalian. Ya, mudah-mudahan untuk kedepannya lebih tingkat lagi Mas ya. Ya, dari ininya, dari prosesnya sampai ke waktunya ya. Kalau waktunya sudah disepakati misalkan 5 menit ya harus 5 menit. Itu sudah, refleksi sudah. Jadi materi selanjutnya ya. Ini masih berhubungan sama pengapian. Jadi untuk materi selanjutnya kita akan membahas baterai ya. Nah itu tolong dipelajari tentang masalah baterai ya. Dari fungsinya gimana, cara kerjanya gimana ya. Tiap sel berapa dia tahan ininya, voltasenya berapa, jumlah selnya berapa, gitu ya. Gitu ya. Tolong dipelajari ya. Sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya untuk pertemuan minggu depan, gitu ya. Kira-kira ada pertanyaan nggak?
Nggak ada ya? Kalau nggak ada pertanyaan ya, kita panjatkan sekali lagi ya kehadirat Tuhan Yang Maha Esa ya. Karena pada hari ini, hari Senin ya, tanggal 4 Desember 2023, kita melaksanakan praktek ya tahanan kabel busi, tidak ada kendala satupun ya. Semua berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan pembelajarannya ya. Jadi Bapak lihat tuh siswa tuh mampu semua ya memeriksa tahanan kabel busi dari 1 sampai 4 ya. Sebelum Bapak akhiri, silakan ketua kelas menyiapkan barisan, kita doa. Doa dalam hati mulai. Oke, Bapak tutup dengan ini ya, selamat siang. Ya, silakan kembali ke